Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhwat fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pembahasan tentang hukum tatayyur. Berikutnya para jamaah, dalil yang keempat yang beliau sampaikan di dalam bab ini, qala rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l qalu wa mal fa'lu qala al-kalimatu thayyibah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada adwa, tidak ada pula tiyarah. Wa yu'jibuni al-fa'lu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun al-fa'lu membuat diriku senang. Aku takjub dengan al-fa'lu. Maka para sahabat bertanya, wa mal fa'lu, apa yang dimaksud dengan al-fa'lu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu itu adalah kata-kata yang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini sebagaimana hadis sebelumnya, Nabi menyampaikan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Dan sudah kita sampaikan yang dimaksud peniadaan di sini adalah peniadaan penularan penyakit dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wala tiyarah, tidak ada tiyarah. Ini juga sudah kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menegaskan bahwasannya tiarah itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, tiarah ini nama lain daripada tatayyur yang saat itu diyakini oleh sebagian orang-orang Arab jahiliyah, di mana mereka beranggapan sial karena mendengar, melihat, merasakan sesuatu atau saat ada di waktu tertentu, di tempat tertentu. Dan tiarah ini diambil dari kata thair, yakni burung. Karena saat itu di antara media yang digunakan oleh masyarakat jahiliyah untuk melakukan tatayyur adalah burung. Thaib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan sampai sekarang juga demikian. Ya, sebagian manusia, bahkan sebagian orang yang mengaku sebagai muslim masih melakukan tatayyur.
ya dengan burung. Kalau ada burung ini berarti itu tanda sial. Kalau ada bunyi burung ini berarti itu tanda keburukan. Kalau ada burung seperti ini maka itu tanda keberuntungan. Nah, ini semuanya adalah bentuk tatayyur yang sangat ditentang oleh akidah Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di sini ada tambahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa yu'jibuni al-fa'lu, dan mengagumkan diriku al-fa'lu. Aku takjub dengan al-fa'lu. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, apa itu yang dimaksud dengan al-fa'lu? Maka Nabi menjelaskan al-kalimatut thayyibah. Al-fa'lu itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini ajaran Islam. Kata-kata yang baik itu akan sangat mempengaruhi akal kita. Kata-kata yang baik akan sangat mempengaruhi suasana atau kondisi hati kita, kejiwaan kita. Maka al-kalimat at-thayyibah itu mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Para ulama kemudian menjelaskan yang dimaksud kalimat thayyibah di sini apa? Yang menjadi tafsiran dari Nabi tentang al-fa'lu ini. Mereka menjelaskan al-fa'lu itu lawan daripada tatayyur. Kalau tatayyur beranggapan akan bernasib sial. Berarti kalau al-fa'lu kebalikannya. Apa kebalikannya? Menganggap akan sial kebalikannya apa? Apa ikhwan? Menganggap akan bernasib baik. Begitu kan? Kalau tiara menganggap akan bernasib sial, maka al-fa'lu berharap besar kita bernasib baik. Dengan kata lain, para jamaah yang dirahmati Allah, al-fa'lu itu simpelnya optimisme. Jadi merasa optimis dan semangat dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala saat ada momentum yang dia bisa menjadikannya sebagai sarana untuk memberikan semangat kepada dirinya. Nah, itu namanya al-fa'lu. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ketika kita sedang berkumpul, tiba-tiba datang teman kita, namanya Sahal. Ada yang namanya Sahal di sini? Ada. Sahal itu nama Arab. Ya. Kalau orang Indonesia biasanya jarang ngasih nama dengan Sahal. Apa artinya Sahal? Sahal itu artinya apa? Lawan dari Sa'ab. Sa'ab itu susah. Kalau Sahal mudah. Kita lagi ngumpul, tiba-tiba datang teman kita, si Sahal. Alhamdulillah, teman kita datang, Sahal. Sahalallahu umurana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Nah, itu namanya apa? Al-fa'lu. Momentumnya ada, ya, sesuatu yang dijadikan momentumnya ada. Atau misalkan kita lagi ngumpul mau berangkat, datang teman kita namanya Selamat. Nah, ini kalau ini nama Indonesia. Ada yang namanya Selamat. Si Selamat datang. Alhamdulillah, Selamat sudah datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di perjalanan ini. Nah, ini namanya apa? Al-fa'lu. Al-fa'lu. Kemudian misalkan saat kita mau safar, ternyata udaranya cerah, cuacanya bagus. Kemudian kita menyampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan perjalanan kita, mencerahkan suasana hati kita di dalam perjalanan. Karena safar itu masyaqqah. Ya, safar itu qit'ah minal azab.
merupakan bagian daripada azab. Senikmat-nikmatnya safar, tetap saja safar. Ya. Sebagaimana namanya, dia akan menampilkan jati diri seseorang yang sesungguhnya. Orang pelit itu akan sangat nampak kalau sedang safar. Orang yang gak sabaran, egois, orang yang temperamen, para jamaah yang dirahmati Allah, itu biasanya akan nampak saat safar. Barakallahu fikum. Lihat ketika pesawat delay. Apa komentar mulut-mulut kita ini? Ya kan? Sebagian orang kan marah-marah Pak ya. Marah-marah ke petugasnya. Kita loh sudah delay 1 jam, mana nggak ada roti gitu. Ternyata pengen roti dia. Ya, padahal beli saja 10.000 bisa. Gitu. Demikian, menampilkan jati diri seseorang. Jadi safar itu masyaqqah. Ketika ada di rombongan itu namanya selamat, ya. Maka kita mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan perjalanan kita. Ketika cuacanya cerah bagus, maka kemudian kita mengatakan ada harapan baik, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga ya perjalanan ini ya adalah perjalanan yang menyenangkan. Cerahnya cuaca ini semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan suasana hati kita di dalam perjalanan ini. Nah, demikian. Itu yang disebut dengan al-fa'lu. Jadi kalimat-kalimat optimisme ini adalah al-fa'lu. Insyaallah kami bisa. Insyaallah kami akan tegak lurus. Insyaallah kami akan amanah. Insyaallah kami akan rajin ibadah. Begitu para jamaah. Insyaallah saya berhasil ya di dalam ujian ini. Kalimat-kalimat thayyibah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kalimat thayyibah yang tidak berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan al-fa'lu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin muwahhid, orang beriman yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka dia akan senantiasa menghadirkan rasa optimisnya dalam segala keadaan. Karena pada dasarnya bagi seorang mukmin hidup matinya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi jiwa raga kita ini hanya untuk Allah Rabbul alamin. Kalau antum jadi presiden kemudian berkata jiwa raga saya untuk rakyat. Yang benar apa? Jiwa raga kita untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Mengabdi kepada Allah. Kalau orang mengabdi kepada Allah, pasti dia amanah dengan tanggung jawabnya. Otomatis itu. Tapi orang yang mengabdi menjadi abdi masyarakat, belum tentu menjadi abdi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat-kalimat optimis di dalam hidup. Dan Masya Allah, orang yang kalimatnya thayyibah, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu. Kul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik, kalau tidak bisa diam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat thayyibah ini ternyata akan sangat berpengaruh baik terhadap apa? Terhadap suasana kejiwaan kita. Coba ikhwan, antum kalimat positif diungkapkan, antum sampaikan kalimat positif dengan kalimat yang negatif. Coba rasakan di dalam diri kita saat kita berkata-kata yang baik dengan berkata-kata yang buruk. Beda tidak ikhwan? Hari ini mager banget saya. Ada nggak orang nyebut mager sambil dihayati begitu, penuh ekspresi? Yes, mager. Ada para jamaah? Nggak ada. Biasanya kalau orang mengungkapkan kalimat-kalimat begitu, itu akan diiringi dengan apa? Suasana hati yang mungkin suntuk, ya. Kemudian kondisi fisik yang menggambarkan dia ini sedang malas, ya. Bahunya ke bawah, begitu ya. Wajahnya sayu, kan begitu. Tapi Masya Allah ketika orang mengatakan saya harus semangat,
Ini kalimat-kalimat thayyibah yang dia ucapkan itu akan berpengaruh positif kepada suasana kejiwaannya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata-kata yang baik saja. Karena memang kata-kata yang baik ini berpengaruh baik kepada jiwa dan juga raga kita. Bahkan para jamaah, kalimat-kalimat positif yang kita sampaikan itu juga berpengaruh kepada orang-orang yang mendengarnya. Ya tidak? Coba mendengar berita positif yang baik-baik dengan mendengar berita yang buruk-buruk. Beda enggak kepada suasana hatinya? Beda. Antum baca dengerin berita tentang tabrakan berdarah-darah, begitu ya? Masya Allah para jamaah, kita ngelihatnya saja ngeri, gitu kan? Kadang ekspresi wajah kita, ngerinya. Gitu. Kemudian begidik ya badan kita. Itu pengaruh. Apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, demi Allah, itu semua memberikan pengaruh kepada jiwa kita. Maka lihat orang-orang yang terbiasa dengan melihat yang buruk-buruk, terbiasa dengan mendengar yang buruk-buruk, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, para jamaah yang dirahmati Allah, lambat laun itu akan sangat berpengaruh kepada hatinya, pengaruh yang buruk, disadari ataupun tidak. Nah, ini al-fa'lu, kalimat thayyibah. Dan biasakan dalam hidup kita seperti itu. Dan itu harus dilatih. Karena dalam hidup ini para jamaah, banyak sekali kemungkinan yang akan kita hadapi. Yang semuanya berkisar kemungkinan baik, juga kemungkinan buruk. Kadang kita dizolimi, kadang kita ditipu, kadang kita dihina, kadang kita dicaci, kadang kita difitnah, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kan begitu. Maka coba perhatikan. Syariat ini selalu membimbing kita, apapun keadaannya, selalu kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ya tidak? Kalau dapat yang enak-enak, apa? Zikir yang diajarkan oleh Nabi. Bertahmid kan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini bukan sekedar ajaran zikir yang begitu saja, namun juga mengandung hikmah yang sangat besar, yang kalau orang menghayatinya, meresapinya, kalimat yang singkat ini luar biasa efeknya. Kemudian saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, apa bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah? Kita mengucapkan kalimat thayyibah, tetap kalimatnya thayyibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? La haula wa la quwata illa billah. Atau kalimat yang semisal qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini kan kalimat thayyibah yang kalau diucapkan kalimat ini akan memberikan pengaruh positif ya ke dalam jiwa kita. Suasana hati kita jadi berubah. Ya mungkin tadinya harusnya terpuruk, bersedih, ternyata berubah. Tetap tenang dengan kalimat yang diucapkan. Alhamdulillah ala kulli halin. Begitu Nabi mengajarkan kepada Ibunda Aisyah. Alhamdulillah ala kulli halin. Ternyata tetap bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi Masya Allah. Dan dari sinilah kita memahami Islam itu selalu mengajarkan kita kebahagiaan dalam setiap keadaan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di dalil yang kelima, qala alaihi rahmatullah. Imam Abi Daud meriwayatkan sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Amir
namanya adalah Urwah bin Amir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis yang sahih adalah Urwah bin Amir. Urwah bin Amir. Dengan sanad yang sahih bahwasannya beliau berkata, Dzukiratit tiyaratu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yaqrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Diperbincangkan masalah tiarah, masalah tatayur di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang pada memperbincangkan tentang tatayur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahsanuha, tatayur yang terbaik itu adalah al-fa'lu. Nah di sini para ulama menjelaskan bahwa al-fa'lu sejatinya juga bagian daripada tatayur, namun tatayur yang diperkenankan. Nabi menyebutnya ahsanuha al-fa'l. Tatayur yang terbaik itu adalah al-fa'lu. Wala taruddu musliman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai tiarah tersebut menghalangi seorang muslim dari niatnya. Sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan, ya bahwasannya di antara indikasi orang itu terpengaruh oleh tatayurnya adalah dia mengurungkan niatnya. Yang tadinya mau melakukan sesuatu, kemudian gara-gara tatayur dia urungkan niatnya, tidak jadi melakukannya. Yang tadinya mau safar, gara-gara dia tatayur sebelum safar, kemudian dia nggak jadi safar. Baik para jamaah. Maka Nabi di sini menyampaikan wala taruddu musliman. Tatayur jangan sampai menghalangi seorang muslim dari melakukan niatannya. Kemudian kata Nabi, fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka ucapkanlah Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nah, ini salah satu tameng. Salah satu tameng supaya kita tidak terjatuh ke dalam tiarah, supaya kita tidak terperosok ke dalam tatayur. Ya, baca doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanat. Ya Allah, tidaklah datang dengan kebaikan, tidak ada yang kuasa mendatangkan kebaikan illa anta, kecuali engkau. Wala yadfa'us sayyi'at, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan engkau. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Sebagian ulama ahlul hadis menyatakan bahwa riwayat ini riwayat yang dhaif. Karena para ulama jarh wa ta'dil, ya mereka mempermasalahkan seorang rawi yang bernama Urwah bin Amir. Urwah bin Amir. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan bahwasannya Urwah bin Amir ini adalah seorang tabi'in yang thiqat. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini lagi-lagi di bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tatayur yang menjadi penyakit sosial. Artinya banyak orang yang terjangkit, terperosok ke dalam
tathayyur ini. Kebanyakan jiwa-jiwa manusia dikuasai oleh tathayyur sebagaimana ya terjadi ini di masa-masa jahiliyah. Oleh karenanya para jamaah, para sahabat memperbincangkan masalah ini, yang kemudian Nabi SAW memberikan beberapa poin penjelasan tentang tathayyur ini. Bahwa kata Nabi SAW, tathayyur itu tidak berguna sedikit pun. Gak ada pengaruh daripada tathayyur itu. Justru yang ada adalah al-fa'al, yakni sifat optimis berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan motivasi atau semangat yang ada pada seorang muslim. Kemudian Nabi juga mengingatkan, ya jangan sampai ketika orang itu diwaswasi dengan tathayyur, kemudian dia mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Baik para jamaah, dan terakhir di dalam riwayat ini Nabi SAW menjelaskan obat penawar bagi siapa saja yang terlintas di dalam hatinya tathayyur ini. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, siapapun kita pasti pernah merasakan itu, ya kan? Saya kalau tanya satu-satu jamaah di sini, pernah nggak terlintas tathayyur? Pasti pernah. Mau berangkat kerja, tiba-tiba telinga mendenging. Kira-kira berpengaruh nggak ikhwan? Pasti berpengaruh. Ini hati kita bertanya-tanya, ada apa ini? Nah, gitu. Kalimat ada apa ini sesungguhnya adalah lintasan. Itulah waswasah syaitan. Hayo, ada apa lo? Begitu kan? Diwaswasi oleh syaitan. Jangan-jangan orang tuamu di kampung sedang celaka. Ya. Jangan-jangan barakallahu fikum, anakmu sedang celaka. Apapun itu, diwaswasi kita untuk tathayyur. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi memberikan obat penawarnya. Saat kita diwaswasi seperti itu, mantapkan hati kita sambil kita berdoa kepada Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta, wa la haula wa la quwata illa bika. Nah, itu para jamaah. Makanya di riwayat berikutnya, di dalil berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' disebutkan at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Tiarah itu adalah syirik. Wa ma minna illa. Tidak ada seorang pun melainkan pasti. Illa, tidak dilanjutkan. Maksudnya pasti dia pernah terlintas di dalam hatinya sesuatu dari tathayyur ini. Cuman di sini tidak disebutkan. Ya, banyak di dalam hadis-hadis Nabi, kalau Nabi menyebutkan tentang keburukan kemudian diulangi lagi penyebutannya, beliau tidak menyebutkan keburukan itu. Kenapa demikian para jamaah yang dirahmati Allah? Karena memang Nabi tidak suka banyak melafazkan sesuatu yang buruk. Contoh, di hadis tentang hijrah, tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Perhatikan, ketika Nabi menjelaskan niat orang di dalam berhijrah, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ya hijrahnya itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diulang penyebutannya. Ketika hijrahnya niatnya benar karena Allah dan untuk membela Rasulnya. Baik. Namun kelanjutannya perhatikan. Faman kanat hijratuhu lidunya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang hendak dia cari atau karena wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya itu harusnya kan disebutkan lagi. Fahijratuhu lidunya ila dunya wa ilal mar'ah. Begitu ya. Tapi Nabi enggak menyebutkannya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk hijrahnya. Tidak disebutkan ulang.
Ya, para ulama ketika menjelaskan kalimat itu, kenapa Nabi tidak menyebutkannya kembali? Ya, karena hinanya dunia. Ya. Dan karena Nabi benci, tidak suka melafazkan sesuatu yang buruk. Nah, sama seperti di sini. Wa ma minna illa. Tidak ada seorang pun dari kita, artinya masing-masing kita pasti, melainkan pasti pernah terlintas tatoyur pada dirinya. Nabi hanya menyebutkan wa ma minna illa, tidak dilanjutkan. Walakin, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah yudhibuhu bittawakkul. Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan menumbuhkan rasa tawakal kepadanya. Jadi ketika kita diwaswasi untuk tathayyur, terlintas di dalam benak atau di dalam hati kita ya perasaan untuk menganggap akan bernasib sial, segera lawan dengan hadirnya tawakal kita di dalam hati kita, sambil tadi mengucapkan doa-doa yang diajarkan, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, dan seterusnya. Nah, tawakal kita kepada Allah inilah yang kemudian akan menghilangkan waswasah tatayyur tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di hadis berikutnya kita selesaikan saja. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Amr, man raddathu tiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiyarah, barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tatayyur, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Baik, para jamaah. Nah, ini pengaruh daripada tatayyur. Indikasi orang terpengaruh mengikuti tatayyurnya diantaranya ini, dia mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu. Ada satu lagi. Apa itu? Indikasi orang terpengaruh dengan tatayyur. Ada orang mau berangkat kerja, dijatuhi cicak, ya, atau tokek. Wah, sial ini hari ini. Akhirnya, ya, dia tidak jadi kerja. Izin, saya ada hajat, ya. Mohon izin, ya, absen. Padahal dia takut, ya. Padahal dia takut kalau berangkat kerja sial saya, celaka saya. Taib, ini jelas. Ini indikasi orang yang terpengaruh oleh tatayyur. Nah, ada satu lagi. Apa, ikhwan? Sudah saya jelaskan. Tetap melakukan apa yang dia niatkan, tapi dalam kondisi hati yang resah, gelisah. Dia khawatir tatayyurnya itu beneran terjadi. Itu juga sama. Tapi yang kedua ini agak mending daripada yang pertama. Tapi dua-duanya bukti, indikasi bahwasannya dia terpengaruh oleh tatayyur. Yang benar apa, para jamaah? Misalkan antum mengalami begitu. Yang benar bagaimana? Contohnya tadi apa? Berangkat kerja, dijatuhi cicak. Kan katanya kalau dijatuhi cicak akan sial. Kalau dijatuhi teleknya burung, baik, para jamaah. Taruhlah dijatuhi cicak. Yang benar bagaimana? Sikap yang benar seorang muwahhid, ahli tauhid. Gimana? Gimana, Pak? Gimana, ikhwan? Ini barusan dibahas. Bagaimana? Ambil dulu cicaknya. Ambil dulu cicaknya, jangan dibawa. Baik, terus apa, ikhwan? Abaikan. Jangan dihiraukan, apalagi dimasukin ke hati. Abaikan. Walaupun mungkin sempat ada tek di hati. Tek di hati. Jangan-jangan. Kalau sudah ada kalimat jangan-jangan, itu berarti sudah mulai itu masuk waswasa. Antum ingat, kemarin belajar di Jabal Su'ada, ya. Bagaimana caranya? Hadirkan tawakal di hati. Bismillahirrahmanirrahim
'alallahi la haula wala quwata illa billah. Abaikan itu. Abaikan. Minta kepada Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Wa la yadfa'us sayyi'at illa anta. Wa la haula wala quwata illa bika. Bismillah. Ya. Abaikan. Nanti di perjalanan saat kita sedang kerja, abaikan. Ya, jangan dihafalkan apalagi di murojaah. Gitu. Tadi kejatuhan cicak, kejatuhan cicak. Ya. Waktu istirahat di murojaah lagi. Tadi kejatuhan cicak. Enggak usah. Abaikan. Ya. Fokus aja dengan kegiatan kita. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian ya. Jadi diabaikan. Pakai kaidah EGP gitu. Emang gue pikirin gitu. Begitu. Jadi jangan dihiraukan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian lakukan apa yang akan kita lakukan ya dengan hati yang lapang karena kita menggantungkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Jadi kata Nabi, siapa yang mengurungkan niatnya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa tebusannya? Kafaratnya apa? Kemudian Nabi mengajarkan an yaqula ahaduhum, hendaknya salah seorang dari mereka mengatakan, maksudnya ketika terjadi tatayur pada diri kita, segera ucapkan doa ini. Nah, ini doa yang lain, kalimat zikir yang lain. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Maknanya sih mirip. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali berasal darimu, dan tidak ada keburukan, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah engkau tetapkan, kesialan yang telah engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang hak diibadahi selain daripada engkau. Nah itu para jamaah. Taib. Terakhir ada riwayat dari Imam Ahmad dari Fadl bin Abbas, innama tiyaratu ma amdaka au raddaka. Nah ini dua indikasi orang itu terpengaruh dengan tatayur yang sudah kita jelaskan. Sesungguhnya tiara itu adalah sesuatu yang menjadikan engkau terus melangkah, tapi dengan keadaan hati yang selalu cemas, khawatir jangan-jangan tiarahnya itu beneran terjadi pada dirinya, menimpa dirinya. Jadi apa yang membuatmu terus melangkah atau apa yang membuatmu mengurungkan niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tatayur seperti ini. Baik para jamaah, sampai di sini sudah masuk waktu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya di bab yang baru. Nanti kita akan bahas tentang hukum ilmu nujum, ilmu astrologi, ilmu perbintangan. Ini insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.